miskin, getol ngelaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bisa berjumpa melewati Gema Ramadan, kajian online PC Bale Endah. Dan saya di sini akan mengambil judul yaitu Ramadan Bulan Tarbiyah. Semoga dengan saum ini bisa menyelamatkan kita untuk kehidupan baik di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Ada sebuah hadis yang akan saya sampaikan. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban gupiro lahu mattaqaddama min danbi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis yang barusan saya bacakan yaitu hadis yang sangat populer di kalangan kita, bahkan tidak sedikit banyak yang sudah hafal. Dampaknya sangat besar karena mempunyai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah yang tak terhingga besarnya. Dapat berkesempatan yang legal untuk kita yang melaksanakan saum Ramadan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika saumnya dilandasi dua pilar, yaitu tadi sudah saya katakan, yaitu iman dan mengharap ridho Allah. Kalau tidak didasari iman dan ihtisaban, bisa jadi saum kita tidak akan mendapatkan ampunan, malahan bakal merugi. Kita coba bahas dua pilar tersebut, yaitu yang ke satu iman. Iman itu yakin, kita harus merasa yakin, dan iman itu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini jelas perintahnya. Dan Allah membuat syariat ini bahwa saum supaya menjadi penolong dan memberikan syafaat bagi yang melakukannya. Tidak mungkin kita saum hanya ikut-ikutan kepada seseorang. Misalnya, kenapa Anda saum? Karena malu. Kenapa Anda saum? Karena ini bulan Ramadan, tetapi tidak mempunyai dasar keimanan dan tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak mustahil saum itu akan sia-sia. Pilar yang kedua yaitu ihtisaban. Ihtisaban artinya hisab, menghitung. Di sini ditambahkan huruf ta. Jadi ihtisaban yaitu mengharapkan hitungan pahala yang terus-menerus. Kita harus mempunyai harapan dan keyakinan apapun yang kita kerjakan dalam saum ini, selama itu kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahalanya. Karena saum kita ini tidak sekedar ikut-ikutan ke orang lain, tidak sekedar malu oleh orang lain, tidak sekedar menjaga saum karena menjaga lapar dan dahaganya saja. Saya akan memberikan tip untuk Ramadan bulan Tarbiyah ini, yaitu yang ke-1 adalah mu'ahadah. Mu'ahadah adalah janji. Artinya janji, kita mempunyai janji kepada diri kita sendiri untuk selalu meningkatkan, memperbaiki supaya amal dan ibadah kita terus meningkat, supaya menjadi pahala demi pahala apa yang dilakukan setiap harinya. Misalnya kita lagi saum Ramadan, yang kedua qiyamul Ramadan, ketiga tadarus Al-Quran, dan selanjutnya pastinya kita selalu meningkatkan kedermawanan kita. Seperti saum yang sekarang kita laksanakan, bahwa saum itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Buat apa kita capek-capek saum dari pagi sampai malam? Nah, ada sebuah hadis yang dari Abi Hurairah. Dia mengatakan, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syaharu. Rawahu Ibnu Majah. Alangkah banyaknya orang yang saum, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang sholat malam, qiyamul lail, kalau dalam bulan Ramadan ini disebutnya taraweh. Mereka tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali mereka merasa capek. Nah, di sini kita ditambah lagi dengan amalan-amalan tadarus Al-Quran. Al-Quran ini pada bulan Ramadan biasanya di semua tempat, di semua wilayah, di semua kampung, ibu-ibu meningkatkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi tidak semua orang untuk tadarus memahami apa yang dia baca, apa isinya, apa perintahnya dalam Al-Quran, mengandung apa Al-Quran itu. Nah, di sini kita pasti janji walaupun hanya kepada diri sendiri bahwa Al-Quran akan dibaca selama bulan Ramadan, paling tidak 1 bulan tamat. Tetapi apakah kita mengerti, apakah kita paham dengan isinya yang telah kita baca itu? Tentu saja insya Allah untuk kita pasti ingin memahaminya. Dan bacaan Al-Quran pasti semuanya seseorang akan mempunyai target berapa lembar, berapa halaman sehari untuk membaca. Pastinya sehari 1 juz, walaupun dicicil, dikredit ya. Dan selanjutnya untuk meningkatkan kedermawanan, kalau pada bulan biasanya misalkan kita banyak menyia-nyiakan, menganggap enteng
enteng untuk bersedekah, tapi pada bulan Ramadan kita selalu meningkatkan kedermawanan kita dan kita selalu banyak berbuat baik, walaupun kebaikan kita itu pastinya tergantung dengan kemampuan kita yang kita miliki, dan tidak selalu berbuat baik dermawan itu dengan menggunakan materi terus. Nah, yang seterusnya adalah muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Apa yang kita janjikan kepada diri kita sendiri, yang tadi kita walaupun janji untuk diri sendiri, tapi kita yakin janji kita disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi saum kita tidak berani melanggar janji kita sendiri, walaupun itu tadi saya katakan janjinya untuk diri sendiri dan orang lain tidak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita bisa menyembunyikan apapun dari manusia, bisa membodohi manusia, tapi kita tidak bisa lepas dan tidak bisa menyembunyikan amal-amal kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya adalah muhasabah. Muhasabah itu berhitung. Berhitung apa? Tentunya berhitung amalan-amalan kita, dan kita mengingat-ingat apakah sudah mencapai target atau belum. Yaitu target kita adalah mu'ahadah dan muraqabah. Amalan kita harus lebih meningkat dan harus lebih baik. Tentu saja setiap amalan yang kita kerjakan harus didasari dengan penuh keikhlasan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bismillahirrahmanirrahim, la yaqbalullahu minal amali illa makana lahu kholison wabtagi bihi wajhahu. Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali apabila dikerjakannya penuh keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mu'aqabah. Mu'aqabah itu adalah menghukum atau menyangsi. Kenapa ada menghukum dan menyangsi? Tentu saja bukan untuk menghukum orang lain, tetapi di sini menghukum khusus untuk diri kita sendiri, karena tadi sudah berjanji kepada diri kita bahwa akan meningkatkan amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita, sedekah kita, ibadah kita, sholat fardu kita akan ditambah dan akan lebih khusyuk. Nah, tentu saja hasil muhasabah tidak akan selesai semuanya. Kenapa? Dikarenakan kita bisa jadi di hari-hari kita penuh kelelahan karena kita sudah beraktivitas, bekerja seharian penuh untuk mempersiapkan pekerjaan kita, memasak, seperti memahami dan tadarus Al-Quran itu juga memakan waktu, dan kita pasti lelah. Kalau lelah ujung-ujungnya pasti ingin tidur. Jadi waktu kita diambil untuk istirahat kita. Tentu saja sanksinya yang baik, dikarenakan karena pekerjaan janji kita tidak selesai sehari ini. Sanksinya kita menambahkan kebaikan-kebaikan untuk hari esoknya. Begitupun hari kemarin, misalnya kita kelewat tidak bisa sedekah, pastinya kita mempunyai harapan atau cita-cita bahwa hari ini
kita akan tambah sodakoh kebaikan kita dengan cara apapun. Tentu saja untuk kita apa yang disodakohkan sekemampuan apa yang kita miliki. Sodakoh baik berupa materi atau sodakoh berupa memberi kepada orang lain, yaitu kebahagiaan. Untuk yang selanjutnya, tip itu yang saya akan sampaikan adalah tip yang terakhir adalah mujahadah. Apa mujahadah? Tentu saja mujahadah kita harus bersungguh-sungguh, bukan coba-coba, karena kalau kita coba-coba bisa jadi tidak akan berkelanjutan, akan berhenti, tidak mustahil akan mundur. Tadinya kita semangat untuk selalu berbuat baik, tetapi karena kelelahan, karena capek, karena coba-coba, kita mengampuni diri sendiri bahwa seolah-olah cukup sekian saja, cukup semampunya saja, tidak ditingkatkan terus-menerus, sehingga saum kita dianggap biasa-biasa saja. Tahun dahulu saumnya seperti ini, tahun sekarang juga seperti ini, tidak mempunyai keinginan untuk selalu meningkatkan. Nah, ibu-ibu, tentu saja untuk saum kita jangan terlalu diisi dengan banyak beristirahat, yaitu dengan banyak tiduran ya Bu. Biasanya banyak tidur karena kelelahan, tidurnya banyak, bekerjanya sedikit, beramalnya sedikit, tadarusnya juga bisa-bisa sedikit dan tidak fokus ya Bu. Mujahadalah adalah bentuk keseriusan kita, tidak main-main. Jadi isilah untuk saum ini tafarog li ibadati, sibukkan diri kita untuk beribadah. Ibadah tentu saja pahalanya akan masuk kepada catatan pundi-pundi amal kita, yang kita tentunya di hari akhirat nanti pasti kita membutuhkan pahala-pahala itu terkumpul dan bisa diraih untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, rupanya apa yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini hanya sekian saja, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang dimengerti. Itu adalah mungkin kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup kajian kita dengan doa. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.